Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani dalam bulan Desember ini. Ya, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022 dengan harapan tahun 2022 semakin baik dan semakin sehat, semakin diberkati Bapak Ibu Saudara, semakin setia dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema hari ini adalah damai sejahtera memerintah, memelihara hidup orang percaya. Mengapa kita harus diperintah, dipelihara oleh damai sejahtera? Apakah begitu penting damai sejahtera? Ya. Kalau kita melihat situasi alam, kondisi yang seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, orang agaknya susah untuk mengalami damai sejahtera, untuk menikmati damai sejahtera. Karena apa? Karena damai sejahtera yang Allah berikan itu beda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Allah berikan itu Bapak Ibu Saudara adalah damai sejahtera yang membuat saudara dan saya itu menjadi orang yang kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan, kuat di dalam kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, damai sejahtera yang Allah berikan itu Bapak Ibu Saudara adalah damai sejahtera yang memberi perlindungan kepada setiap kita. Ketika kita menghadapi kecemasan, menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan, menghadapi kegelisahan, damai sejahtera itulah yang memberi perlindungan kepada kita. Karena apa? Karena Allah begitu sayang, begitu cinta kepada Bapak Ibu Saudara. Cintanya Allah kepada Bapak Ibu Saudara melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan rindu kepada setiap kita. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem, saudara dan saya tetap mengalami damai sejahtera. Itu kerinduan hati Tuhan. Ya. Di dalam ayat ini juga dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15 dan 16 dikatakan damai sejahtera itu membuat kita teguh. Ya, membuat kita teguh di dalam hati kita, membuat kita kuat di dalam hati kita. Ya. Lalu selanjutnya juga dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang Allah berikan kepada kita adalah damai sejahtera yang membawa kepada kita di dalam kehidupan yang kekal. Saudara, itu kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan. Di dalam suratan Petrus, di dalam pasal ini dikatakan, di dalam pasal yang kelima dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh dikatakan, ayat yang ketujuh terutama, kuasailah dirimu, kuasailah dirimu. Dikuasai dengan apa? Dengan damai sejahtera.
Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, orang percaya, orang beriman, berdoa itu menjadi suatu fundamental di dalam kehidupan kita. Karena sementara kita berdoa, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan batin dan kekuatan jiwa dan kekuatan roh. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk menjalani hidup ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu kerinduan hati Tuhan. Ya, itu kerinduan hati Tuhan. Dan damai sejahtera itu Bapak Ibu Saudara membuat kita memiliki rasa syukur. Ya, damai sejahtera itu membuat kita memiliki rasa syukur. Ya. Dan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 6 juga dikatakan, ketika kita berdoa, Tuhan akan hadir, menyembuhkan yang sakit, saudara, memulihkan yang tak berdaya, memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan, mendatangkan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu ada yang mendatangkan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita berkelimpahan sandang papan pangan itu membuat damai sejahtera, tidak. Kalau itu yang membuat kita damai sejahtera, uang kita habis, damai sejahteranya hilang. Ya, damai sejahtera kita hilang. Kenapa? Karena damai sejahtera hanya berdasarkan masalah keuangan. Damai sejahtera hanya berdasarkan finansial. Itu tidak cukup kuat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Allah yang mendatangkan damai sejahtera, ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku ku berikan bagimu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku yang ku berikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Oleh sebab itu, izinkan setiap kehidupan kita dipelihara oleh damai sejahtera. Saudara, kita mendapatkan pemeliharaan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesuslah yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Kenapa? Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota sudah memindahkan kita dari kuasa maut kepada hidup, dari kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan dan kegelisahan kepada damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Engkaulah sumber damai sejahtera. Engkaulah yang memelihara kami dalam damai sejahtera. Kami bersyukur kepadamu Bapa, memberkati semua jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacitamu, dengan kemenangan demi kemenangan dilewati oleh setiap orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.